Maka jika ia tetap di tempatnya, oke. Jadi gunungnya itu, kesadarannya itu enggak kemana-mana. Diam, istirahat. Itu yang namanya alam keheningan, alam kesunyatan. Itu disebut dengan alam kekosongan, alam ngawanguwung. Di situ. Init bari cicing, melampah tengah lengkah, kata orang tua kita. Nah, maka jika ia tetap di tempatnya, kesadaran itu gak kemana-mana. Niscaya kamu dapat melihatku. Jadi melihat Tuhan? Jadi. Lihat kata berikutnya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. Kepada gunung bukan kepada gunung galunggung. Kepada kesadar. Dijadikannya gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Musa mengalami fana billah. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu baru keren. Kalau sudah bisa mengalami ayat ini. Baru keren. Maka saat beliau sudah sadar kembali di ayat ini. Maka setelah Musa sadar kembali. Beberapa saat Musa itu larut. Manunggaling kaulalan Gusti. Tidak ada akunya Musa lagi. Yang adalah aku yang maha besar. La ilaha illallah. Maka saat itu Musa sambil menangis mengatakan. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku kembali kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Sudah seperti Musa Bapak Ibu? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Makanya kemarin saya lihat di truk itu ada tulisan bagus. Saya mau ke Cilekong kemarin ngasih pelajaran ngariksa itu. Saya di truk lihat ada tulisan bagus. Tongaraja munker bagja. Tongeluh munker ripuh. Murwakanti ya. Bahasa Sunda ini. Nanti saya terjemahkan, tenang. Yang di Malaysia tenang, nanti saya terjemahkan. Yang di Singapura tenang, saya terjemahkan. Tongaraja munker bagja. Tongeluh munker ripuh. Nah di bawahnya ada lagi tulisan. Bagja titipan. Randa ampihan. Tah eta. HD luhur nama. Aduh. Maka saya ketawa-ketawa sama istri saya. Luar biasa itu tulisan. Luhur nama halus. Murwakarti. Ya. Tongaraja munker bagja. Tongeluh munker ripuh. Bagja titipan. Randa ampihan. Diterjemahkan. Orang Malaysia, orang Singapura banyak yang suka ngasih masukan sama saya. Gak ngerti katanya. Tongaraja munker bagja. Jangan sombong kalau lagi di atas. Tongeluh munker ripuh. Jangan mengeluh. Sesusah apapun. Percayalah pada kebijaksanaan Allah. Karena bahagia itu adalah titipan. Yang terakhir, gak saya terjemahkan. Sudah berapa cirinya? Ini kalau sudah melenceng ke situ, terlalu asik nanti lupa ini kajian. Sudah berapa? 5. Jadi orang-orang yang mengaku beriman itu gampang dibaca. Ciri yang kelimanya apa? Selalu bikin kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia bilang, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang bikin perbaikan. Lihat saya, bikin kajian. Tapi kajiannya itu hanya menebarkan fanatisme buta. Tidak membuka pikiran. Hanya membuat orang jadi berpikiran sempit. Benci pada orang lain. Bahaya gak Bapak-Ibu yang gitu? Masih banyak kayak gitu.
Yang sadar atuh. Masa Allah mengajarkan yang begitu? Allah yang maha welas, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, masa mengajarkan begitu? Gak mungkin. Sudah masuk ciri yang keberapa? Kelima. Ciri yang berikutnya. Jadi banyak ini baru ciri orang yang belum beriman, tapi sudah ngaku beriman. Awas. Nanti tanya pada diri kita masing-masing. Nah, ciri eta mah aya sadayana di abdi. Nah, itu pentingnya ngaji itu Bapak Ibu. Ini ngaji kesadaran ya. Ngaji kesadaran ya. Bukan mau menyerang orang, bukan mau menghakimi orang, bukan mau mengomentari orang, tetapi kita sekarang sedang belajar untuk meniti ke dalam diri. Yuk, jujur pada diri sendiri. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang membuat kerusakan, tetapi kamu tidak sadar, kata Allah. Jadi ketika disebut, jangan bikin kerusakan ya kamu. Apa jawabannya? Enggak kok. Saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi Allah bilang, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan. Cuman kamu gak sadar. Kenapa gak sadar? Sudah tertutup. Tetapi kemana-mana ngaku. Bapak Ibu. Boleh gak Bapak Ibu ngaku dokter? Boleh? Boleh. Ya, begitu ditanya, dok, mohon maaf, saya kepala pusing, suka vertigo, nagorkeun we. Coba Bapak Ibu, orang yang ngaku pelukis harus ada nggak buktinya? Pasti ada buktinya dong. Apa itu? Lukisan. Orang yang ngaku arsitek harus ada nggak buktinya? Harus ada. Disuruh bikin gambar bisa. Dia bisa menjelaskan, ini loh bangunan-bangunan yang sudah saya bangun. Itu baru keren. Ngaku arsitek. Imah. Maneh nage ngontrak. Kontraktor maksudnya. Ngaku pelukis. Gak ada lukisannya. Coba. Kan ngaku beriman tuh Bapak Ibu harus ada wujudnya. Betul nggak? Iya. Kata Nabi, orang beriman tetangganya aja merasa damai. Ya, iya. Kalau dia masak banyak, karena ingat sama tetangga. Gitu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mah saya tahu masaknya suka banyak. Hayang sebeh. Kelamun nesa, bikin kata tetangga. Hari ngaku iman. Bapak Ibu, dekat rumah saya itu sedang bikin masjid masyarakat. Yang kaya banyak, tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya saya bilang sama penitia, udah, mohon maaf ya, biar saya selesaikan. 17 kali 17 masjidnya. Kenapa? Karena saya yakin. Nggak pakai semoga, nggak pakai mudah-mudahan, yakin saya bisa. Tiap ada amprahan, Pak, besi buat kolom, yes. Apalagi? Bondex, Pak, yes. Semen, Pak, yes. Ya, rezeki. Yakin, pantaskan diri kita. Saya malu kalau rumah saya lebih bagus daripada rumahnya Allah. Itu rumah saya itu yang dulu.
Saya dari sini tinggal tahun 87, tuh di sana seberang. Sekarang disewa sama Alfamart. Dulu di sini Bapak Ibu nggak ada masjid. Ini dulu kebun rambutan ini. Di depan sampai belakang ini tanah kosong ini. Saya ngajak orang sini, yuk bikin masjid. Ada yang mau? Bahkan ada pejabat di sini. Kalau Bapak bisa bikin masjid katanya di Cibabat, potong telinga saya. Ya udah, saya bikin masjid. Jadi kayak gini. Sebelum meninggal. Tadinya mau dipotong. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya tidak mungkin. Masa iya gitu kan? Dari mana uang sebesar itu? Enggak percaya sama rekeningnya Allah. Saya kalau bicara Bapak Ibu mohon maaf, saya buktikan dulu. Saya buktikan dulu. Ya. Saya sampai nyupir truk Bapak Ibu, nyupir truk. Truk, pakai truk. Nih, belanja ini nih, granit ini. Dari depo bangunan itu di Tangerang belinya. Nyupir truk saya. Ya kan, kalau kuat ada aja jalannya. Sampai di sana saya cerita, saya lagi bikin masjid. Ya, saya datang ke sini dari Bandung. Saya cari granit yang bagus buat masjid saya. Apa yang terjadi? Kasih diskon yang besar. Kalau kita mau berbuat, ada aja jalannya. Tapi kalau dari awal sudah nggak mungkin, uang dari mana? Ya Allah. Sekarang siap membuang kata-kata itu? Siap? Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu ini mohon maaf ya, hidupnya susah terus. Karena apa? Karena kata-kata kita masih membatasi. Kata-kata kita merusak diri kita, tidak memberdayakan. Udah berapa cirinya? 5. Kan yang ini hanya menegaskan saja Allah bilang. Kalau tadi kan dia bilang, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kan gitu. Terus si orang yang aku beriman ini bilang apa? Tidak, saya justru bikin perbaikan gitu. Kata Allah di ayat ini, ala innahum humul mufsiduna walaki la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan, cuman kamu tidak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kajian ciri orang yang ini? Padahal ini Al-Baqarah. Bapak Ibu mah ya langsung baca. Allah 5 harokat. Guna. Hum. Ha. Move. Sidu. 2 harokat. Matobi'i. Walakil kil nun mati menghadapi lam. Idgham bila guna. Walakil la yash'urun. Hebat Bapak Ibu. Dapat apa? Dapat apa? Iya. Makanya itu kata Umar bin Khattab. Betul nggak? Jangan ikuti orang yang pandai baca Quran. Belum tentu benar. Itu nggak mungkin kan Umar bin Khattab bilang begitu. Tapi ikutilah orang yang akhlaknya, yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Itu sudah pasti. Quran bukan bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Tuhan. Dan Tuhan ada di sini bersamaku, lebih dekat daripada urat dari leherku. Dia selalu mengingatkanku, membimbingku setiap saat untuk jujur, berkata benar apa adanya. Dia tidak mengajarkan untuk rekayasa dan penuh kebohongan. Dia tidak mengajarkan kemunafikan. Dia tidak mengajarkan pencitraan. Dia mengajarkan menjadi diri apa adanya. Dia mengajarkan aku harus menjadi diriku sendiri. Itu yang saya tahu dari Al-Quran. Asik gak Bapak Ibu? Oke, udah berapa? Awas, 6 lagi, baru 5. Nah, ini yang berikutnya.
Apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Ini masih fokus yang aku beriman tadi, masih. Apa katanya? Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa kata dia? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini orang yang aku beriman, disuruh beriman beneran, malah bilang orang yang beriman beneran itu katanya bodoh. Apalagi, oh itu sesat. Gak jelas asal usul keilmuannya. Wah, gitu. Banyak yang komentar di YouTube saya. Jangan ikuti Saiful Karim. Gak jelas asal usul keilmuannya. Itu, kalau sudah tertutup ya begitu. Gak mau mendengarkan. Padahal hidayah itu dimulai dengan mendengar, kata Quran. Alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika adahumullah ulaika humul albab. Hidayah dimulai dari sini. Bapak Ibu, makanya saya sampaikan selamat yang mau mendengar perkataan. Tapi cukup? Tidak. Fayattabi'una ahsanahu. Ikuti yang masuk akal. Ikuti yang terbaik. Tidak cukup mendengar. Ulaikahum ulul albab. Suatu saat kalian akan sampai menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya lagi ceramah kayak gini aja, saya tidak bisa melupakan dia. Tidak bisa. Bagaimana saya bisa melupakan? Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa jawaban dia? Si orang yang aku beriman, apa jawaban? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Malah dia bilang orang yang iman beneran itu dianggap bodoh sama dia. Dituduh ini, tuduh itu. Bapak Ibu, saya suka bingung ya. Katanya pedoman hidup kita itu Al-Quran. Tetapi kita hidup tidak sesuai dengan akhlaknya Al-Quran. Barangkali Bapak Ibu mendengar kajian ini aja baru hari ini. Setelah bertahun-tahun bilang katanya pedoman hidupnya Al-Quran. Kan cuma baca aja bolak-balik. Isi suratnya tidak masuk. Apa kata Allah? Ini kata Allah. Allah innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh, kamu kata Allah yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Kamu tuh tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Tapi kamu sok tahu. Seolah-olah sebagai orang yang tahu. Ngasih pencerahan, ngasih ini sama orang lain. Yang tidak terjadi pada dirinya sendiri. Hanya ilmu katanya. Nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Nyuruh sodakoh, gak pernah dia sodakoh. Paling ribut kalau ada zakat. Harusnya zakat itu kan penitiannya namanya amilin. Malah dia menjadi ambilin. Ya, saya kasih tahu anak-anak muda. Kalau mau jadi aktivis agama, harus kaya. Kan Allah Maha Kaya. Jangan tempatkan tanganmu di bawah. Tempatkan tanganmu di atas. Jangan anjurkan orang lain untuk sedekah, zakat. Kamu sendiri tidak pernah mengeluarkannya. Hanya menyuruh orang lain. Gak ada energinya yang begitu.
Maka di Quran dikatakan, man azinalahu rahman wa qala shawaba. Orang yang dapat izin bicara dari Allah yang Maha Pengasih, kata-katanya akan menghujam. Saya kasih tahu, kapan kata-kata kita menghujam? Kalau kita mengatakan yang kita lakukan. Tapi kalau kita hanya mengatakan, yang dikatakan orang dikatakan lagi, hafalan di sini. Mohon maaf, tidak akan mengubah umat. Gini-gini aja umat. Nah, saya sampaikan apresiasi pada mereka yang berani untuk berubah. Yuk, bismillah. Di hari baru ini saya ingin mengubah program-program yang salah yang pernah masuk di alam bawah sadar saya. Di hari baru ini saya ingin mengubah cara hidup saya. Saya akan mengubah sudut pandang saya terhadap kehidupan. Ada yang salah. Kalau hidup saya susah, sakit, kekurangan, banyak konflik. Ada yang salah dengan diri. Yuk belajar. Kata Allah, kamu yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Makanya yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahaya? Bahaya. Apalagi menempatkan diri sebagai orang yang memberitahu setiap hari. Apa yang dia sampaikan? Hafalan? Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya itu hafal cangkem. Ya, omon-omon. Clear? Ini ciri yang berapa? Yang keenam. Disuruh beriman, malah bilang orang yang beriman itu yang bodoh. Tidak sadar pada dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyadari ciri-ciri ini saja. Oh, semua ciri ini kok ada pada saya. Jangan-jangan saya baru di fase mengaku beriman. Makanya saya tunjukkan ayatnya supaya saya terbebas dari segala persepsi saya. Yes? Oke. Selanjutnya. Masih banyak ternyata. Ini ciri yang ke-7. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, yang beriman beneran nih, si orang yang aku beriman ini berjumpa nih dengan yang iman beneran. Mereka mengatakan, kami telah beriman juga, katanya. Dasar gengsian dia mah. Ya? Padahal bila mereka kembali ke teman-temannya yang sama-sama mengaku beriman, makanya di Quran, mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasa Quran. Orang yang teman-teman yang aku beriman, itu kan disebutnya setan. Ternyata setan menurut Quran itu adalah orang yang aku beriman. Toka masjid. Ini bahasa Quran. Wa iza kholau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Ini si orang yang aku beriman ini, setelah balik lagi kepada yang sama-sama ngaku beriman, bilangnya sependirian dengan kamu. Nah, bahasa Qurannya Bapak Ibu, orang yang ngaku beriman ini disebut setan. Wih, setan. Banyak ternyata. Tapi dia suka nuduh-nuduh. Ya. Dia anggap seolah-olah yang lain. Yang setan. Waduh, makin gak sadar ini. Apa yang dia katakan? Kami hanyalah berolok-olok. Oke. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Itu apa olok-olokannya tadi? Ketika dia ketemu orang yang beriman, yang beneran nih, dia bilang, saya juga
beriman. Tapi ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang sama-sama ngaku beriman, syaitan tadi, dia bilang, saya sependirian dengan kamu. Kemudian kata Allah, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka sendiri. Apa sesatnya? Ngaku beriman. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Enak gak Bapak Ibu kalau ngaji gini? Enak ya? Masuk akal gak? Ini baru Al-Baqarah Bapak Ibu. Saya sudah membuat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai ayat 286 dalam satu flash disk. Silakan kalau mau menghubungi asisten-asisten saya. Tapi ini aja dulu, bereskan. Lanjut? Oke. Apa kata Allah? Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah, siapa mereka? Orang yang mengaku beriman. Masih itu. Sama teman-temannya tadi. Ya, siapa temannya itu? Eta. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak beruntung perniagaan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ayat yang ke-17 Allah mengatakan, perumpamaan mereka, siapa mereka? Masih Bapak Ibu, ini masih diulang-ulang di ayat ini. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, fi dulumatillah yubsyirun. Dulum itu artinya gelap. Mereka selamanya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, bisa nggak mengingat? Tuh, sederhana. Orang yang sudah bisa melihat pasti bisa mengingat. Sederhana Bapak Ibu? Sederhana? Clear? Masuk akal? Oke. Pertanyaan. Ini yang saya bahas adalah fase awal. Yaitu fase mengaku beriman. Yuk kita sadari. Kita kan disuruh mengaku beriman sama siapa? Sama orang tua kan? Betul nggak? Sama orang tua. Tapi kita belum mengimani yang sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang saya buka selanjutnya. Oke, wah panjang jadinya. Ini udah selesai. Nah, masuklah namanya fase awal beriman. Nah, lihat saya semuanya. Siapa orang yang bisa memasuki fase awal beriman? Siapa? Orang yang berani jujur pada dirinya sendiri. Orang yang sadar, oh ternyata selama ini saya baru ngaku beriman. Sadar. Nah lihat ayat ini. Pertama perhatikan surat Al-Baqarah ayat 55. Ini saya ulang-ulang, sering saya ulang-ulang. Ya, sama Al-Baqarah ayat 56. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Ini umatnya Musa, disuruh iman tuh sama Musa. Tapi bilangnya apa? Aku tak akan beriman sama Allahmu Musa, sebelum aku bisa melihat Allah dengan terang. Kemudian mereka disambar halilintar. Awas, halilintar tuh bukan geledek. Soikoh itu artinya nur, cahaya. Jadi dia justru mendapatkan pencerahan. Lihat kalimat selanjutnya. Wa antum tandurun. Dan kamu menyaksikannya. Sukses? Sukses. Kenapa dia sukses? Karena saat disuruh beriman oleh Musa, dia tidak langsung beriman. Saya tidak akan beriman pada Allahmu Musa sebelum saya melihat Allahmu dengan jelas. Lalu setelah berikut, karena sudah proses jujur itu, berikutnya apa? Dia disambar halilintar. Ini bahasa mutasabihat Bapak Ibu. Itu namanya dapat pencerahan. Wa antum tandurun. Hingga kamu
menyaksikannya. Jadi menyaksikan? Jadi. Kenapa jadi menyaksikan? Karena dia tidak mau sekedar, yes, saya akan mengimani Allah Musa. Enggak begitu. Nah, lalu berikutnya di ayat ini, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum taskurun. Setelah itu, setelah kapan? Setelah kapan? Setelah mengalami pencerahan, menyaksikan, baru setelah itu, setelah peristiwa itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Apa yang dibangkitkan? Kesadarannya. Karena selama ini tidak sadar. Dia mati. Makanya orang yang kelihatan hidup ini, kalau dia tidak sadar, bahasa Qur'annya mati itu. Nah, dibangkitkan kesadarannya. La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur itu artinya terbuka, Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah saya ulang-ulang di YouTube saya. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 143. Yuk perhatikan ayat ini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Tuhan telah berfirman kepadanya. Siapanya di situ? Musa. Berkatalah Musa. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Jangan moto-moto, lihat aja. Ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Masuk akal permintaan Musa? Masuk akal. Bagaimana Musa bisa mengimaninya? Ya tak? Nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku bisa melihat Engkau. Ini Quran Bapak Ibu. Silahkan lihat Al-A'raf 143. Lanjut. Apa kata Tuhan? Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Gak mungkin bisa melihat langsung begini. Gak mungkin. Tapi apa kata Allah? Lihatlah ke gunung itu. Makanya gunung di sini bahasa mutasabian. Gunung itu simbolisasi dari Sidratil Muntaha. Puncaknya kesadaran. Maka Nabi Muhammad bertemu Tuhan. Bukan di satu tempat. Di sini. Di sini di dalam dirinya. Tetapi di puncak kesadarannya. Yang namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idyagsha sidratam mayagsa. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Ayat 13. 14, 15, 16. Makanya kita itu Quran cuma dibaca-baca aja bolak-balik aja Arabnya. Saya bukan anti itu. Tapi pesannya kapan mau nyampe di kita? Kapan Quran jadi hidayah? Kapan Quran jadi petunjuk? Lalu mohon-mohon sama Allah. Ya Allah berikan hidayah kepadaku. Sudah ada di Quran. Lanjut. Disuruh lihat apa? Gunung. Ini gunung itu artinya Musa disuruh meniti ke dalam diri. Tingkatkan kesadaranmu. Di situ kamu akan bertemu. Nah, ini ayat luar biasa. Ya. Maka jika ia tetap di tempatnya. Oke. Jadi gunungnya itu, kesadarannya itu enggak kemana-mana. Diam. Istirahat. Itu yang namanya alam keheningan. Alam kesunyatan. Itu disebut dengan alam kekosongan. Alam ngawanguwung. Di situ. Init bari cicing. Milampah tengah lengkah. Kata orang tua kita. Nah. Maka jika ia tetap di tempatnya. Kesadaran itu gak kemana-mana. Niscaya kamu dapat melihatku. Jadi melihat Tuhan? Jadi. Lihat kata berikutnya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. Kepada gunung bukan kepada gunung Galunggung. Kepada kesadar. Dijadikannya gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Musa mengalami fana billah. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini.
Itu baru keren. Kalau sudah bisa mengalami ayat ini, baru keren. Maka saat beliau sudah sadar kembali di ayat ini, maka setelah Musa sadar kembali, beberapa saat Musa itu larut manunggaling kaulalan Gusti. Tidak ada akunya Musa lagi, yang adalah aku yang maha besar. La ilaha illallah. Maka saat itu Musa sambil menangis mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Sudah seperti Musa Bapak Ibu? Sudah memasuki ini? Nah kalau sudah memasuki ini, berarti sudah mengawali iman. Jadi ternyata Quran mengajarkan iman itu harus diawali dengan satu pengalaman spiritual. Di mana kita menyaksikan jati diri kita sendiri. Ini bukan ajaran Saiful Karim. Bagaimana saya bisa bicara begini kalau tidak dibimbing oleh Al-Quran? Makanya saya tunjukkan ayat-ayatnya. Supaya Bapak Ibu mengerti. Lanjut. Sudah masuk? Tanya Bapak Ibu sekarang. Sudah mengalami ayat itu? Belum? Kalau belum harus jujur. Berarti belum mengawali iman. Masuk di mana? Anu tadi teh. Fase mengaku beriman. Rek lebih kairah. Lanjut. Nah, ini di Quran surat Ar-Ra'du. Makanya ada kata-kata begini. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung dapat digoncangkan. Atau bumi jadi terbelah. Atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang tertutup senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah ini ayat Bapak Ibu perhatikan saya. Adakah suatu bacaan yang kalau kita membacanya gunung goncang, bumi terbelah? Silakan Bapak Ibu, baca Quran, baca Quran. Goncang gunung, bumi terbelah. Inilah selama ini kita tidak tahu rahasianya. Betul Al-Quran, tapi bukan Quran yang tertulis. Quran Qadim yang sejati, yang ada dalam diri. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membaca ini, goncang gunung kita. Goncang kesadaran kita, goncang bumi kita. Itu yang disebut dengan al-zalzalah. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Pernah baca ayat itu? Keren aja bacanya gak pernah. Nah sekarang lihat surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah ditiupkan ruh ke sini? Sudah. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab. Sebelumnya kamu tidak mengerti apakah itu iman. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Hebat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu belum disambar halilintar, belum mengetahui sejatinya nur ala nur, berarti Bapak Ibu tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu apa itu iman, tapi ngaku-ngaku beriman. Lucu apa tidak? Lucu? Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Ternyata setan teh bungkelekan. Pakai peci mas. Sampai sini ngerti? Oke. Itulah fase awal beriman. Jadi ayatnya sudah jelas. Oke. Sekarang
fase selanjutnya setelah awal iman seperti apa. Lihat berikutnya. Ini surat Al-Fatir ayat 32. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Ingat tadi ayat yang sebelumnya. Sebelum kamu mengalami pengalaman spiritual, menyaksikan nur ala nur di dalam dirimu, kata Allah, kamu tidak akan mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Jadi Bapak Ibu, kitab yang sebenarnya itu tiada lain adalah Dia sendiri yang lebih dekat kepadamu melampaui kedekatnya urat nadi leher. Itulah kitab sejati. Maka Nabi Muhammad saat itu di surat Al-Baqarah ayat pertama bilang apa? Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan lagi. Sudah ada Quran pada saat itu? Sudah ada belum? Belum. Sedang proses turun, bukan? Tapi kita ini selama ini begitu dengar kata kitab, yang terpikir langsung Al-Quran. Tarik ke sana. Tarik dulu ke masa itu. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan lagi bagiku. Ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Keren banget. Mau gak Bapak Ibu mengalami itu? Mau apa mau banget? Maunya kayak gitu. Minggu depan kita ke Bali ikut? Bali ikut. Sedikit ya mau ikut. Ini yang gak jawab itu karena mikirin saldo. Gak percaya kalau saldo Allah tanpa batas. Itulah. Kita sering mengucapkan kata-kata yang membatasi. Lihat ayat ini. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara abdi-abdi kami. Ini ayat keren banget. Siapa yang sedang dibicarakan di sini? Orang yang sudah mengawali iman, yang sudah mewarisi kitab sejati dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi kata Allah? Lalu di antara mereka, ini Bapak Ibu, yang sudah mengawali iman pun belum tentu jadi orang yang beriman, apalagi yang ngaku-ngaku. Yang sudah mengawali iman pun belum tentu jadi orang yang beriman. Yang ngaku-ngaku, kumaha eta nasibna? Yang sudah mengawali iman pun, yang sudah dapat kitab, yang sudah mewarisi kitab sejati, itu pun belum tentu jadi orang yang beriman. Lihat ayat ini. Ada yang menzolimi dirinya sendiri. Ada yang pertengahan. Manusia setengah. Ya enggak. Tidak enggak. Makanya Bapak Ibu, kalau mau sungguh-sungguh belajar, jangan jadi manusia setengah. Kalau mau yes, yes. Kalau enggak, jangan. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali angka 10. 1 dan 0. Udah pernah dibahas ya oleh saya. Waktu kajian tentang bagaimana cara menghidupkan orang mati. Masih ingat ya? Ya? Makanya matikan dia 100 tahun. 100. Itu angka biner. 01. Nih Bapak Ibu, kalau mau hidup benar. Kalau ya, kalau enggak. Kalau mau dagang yang benar. Kalau enggak. Cari yang lain. Nah, ini setengah-setengah. Imannya setengah. Islamnya setengah. Padahal kata Quran, masuklah ke dalam Islam itu kafah. Utuh. Jadi ada yang kembali menzalimi dirinya sendiri. Ada yang setengah-setengah. Ini yang ketiga yang hebat. Sabiqun bil khairat biiznillah. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan seizin Allah. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana?
Nomor berapa? Yang menzalimi diri, yang setengah-setengah, atau yang sungguh-sungguh? Yang mana? Oh, pinter. Awal iman juga belum. Jadi seharusnya sebelum memilih yang nomor 3 ya awali dulu imannya. Itu menurut Al-Quran. Sudah dicatat ayat-ayatnya Bapak Ibu? Ya. Periksa nanti. Wah, Saiful Karim bohong. Periksa. Bapak Ibu, saya ini terbiasa berpikir ilmiah karena saya ilmuwan, saya saintis. Jadi saintis itu selalu jujur kalau berbicara. Karena biasa saya dengan data, biasa di laboratorium. Jadi itu membentuk sikap saya. Jadi kalau saya memahaminya begini, ya saya sampaikan begini. Tidak ada yang direkayasa. Nah sekarang ini kan ada penelitian. Manusia di dunia ini Bapak Ibu sekarang sedang hidup di dunia simulasi. Tidak hidup di dunia realitas. Tapi reality show. Semua sedang pencitraan. Coba. Yang pesek pun gara-gara AI. Minta sama AI, tolong dirubah wajah saya supaya mancung. Digugut aku AI. Mancung. Langsung disebarkan ke seantero dunia. Itu simulasi itu. Ya. Gak apa-apa lah yang kayak gitu. Tapi iman jangan disimulasi Bapak Ibu. Iman itu harus yang sebenarnya. Jangan hidup di keyakinan yang simulatif. Harus di keyakinan yang objektif. Ya. Kan sekarang mah semua juga bisa diedit ya. Betul Bapak Ibu? Iya. Saya. Lihat hotel bagus banget sama istri saya. Istri saya. Begitu nyampe di sana. Waduh. Beda dengan yang digambar. Itu ya. Iya. Mau honeymoon gak jadi. Banyak apa? Rahmat lanca. Apa Kang Yudi rahmat lanca itu? Sarang laba-laba. Bau apek. Itu. Ya semua bisa dibuat simulasinya sekarang. Yuk Bapak Ibu, gak apa-apalah kita hidup di dunia pencitraan, tetapi khusus mengenai iman, tidak boleh pencitraan. Jangan bohongi dirimu sendiri. Oke? Nah, pilih yang mana? Yang kembali zolim, pertengahan, atau yang sungguh-sungguh? Oh yes, tapi awali dulu dengan iman. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, di Quran ada ayat yang keren banget. Ini surat Al-Maidah, surat 5 ayat yang kelima. Ini takut gak percaya, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa may yakfur bil iman faqad habitat a'maluhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tertutup kembali setelah beriman, setelah terbuka, maka hapuslah amalannya dan di hari kemudian dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah ini kira-kira yang dolimul nafsi tadi itu. Ya, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Ya, yang sudah mengalui iman aja bisa tertutup lagi. Ya kumaha ya cari tanah ya yang mengaku beriman. Makanya nanti dengarkan kajian saya khusus ada 3 surah terakhir di YouTube. 3 surah terakhir. Saya membahas Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Biar saya tidak usah membahas lagi di sini. Ya. Jadi di situ kan ada Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini apa urusannya berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh? Karena subuh itu Bapak Ibu adalah transisi dari gelap menuju terang. Bisa sadar terus, bisa tidur lagi. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Karena subuh ini etape yang sangat berbahaya bagi mereka yang mengawali iman. Bagi yang aku beriman, gak bahaya. Bagi yang mengaku beriman, gak bahaya.
Bapak Ibu, yang berbahaya itu orang yang mengawali iman, kemudian dia mundur lagi ke belakang. Yang baik. Makanya sampai bersumpah demi subuh. Ngerti subuh ya? Subuh itu adalah transisi. Nih kayak Bapak Ibu nih, udah dapat terbuka nih pikirannya. Setelah dapat kajian seperti ini, udah sadar, oh ternyata saya baru ngaku beriman, belum mengawali. Sadar itu? Nah, berikutnya gaul lagi. Dengan siapa tadi teh? Orang mana ya teh si setan teh? Oh itu mah bohong. Itu gak bener itu. Itu. Kita mah ngikutin yang diajarkan para leluhur aja. Nah itu diceritakan juga di Quran tuh. Ya. Dialog-dialog seperti itu. Ya, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nih Bapak Ibu. Satu, berlindung kepada subuh. Dua, berlindung kepada kejahatan dari ciptaan. Ya. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bapak Ibu, orang jahat itu gak berbahaya kalau kita tidak melawan dengan kejahatan. Tapi kalau orang jahat dilawan dengan kejahatan, kita juga menciptakan kelam, menciptakan malam. Makanya tidak ada satu-satunya cara untuk meruntuhkan kebencian kecuali dengan cinta kasih. Itu yang diajarkan oleh para rasul, para nabi. Yang sekarang sudah hilang ajaran ini. Karena kita sekarang ini, kalau orang jahat, kita pun ikut berbuat jahat. Inilah yang dikatakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Berlindung dari apa? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya apa? Coba kalau ada kejahatan, ada kegelapan, jangan tambah kegelapan baru dengan kita memasukkannya. Kalau ada orang yang ngajak ngomongin orang lain, udah jangan diaminin, tinggalkan. Kita mau ada orang yang ngomongin orang lain, langsung nimbrung, nya, gitu pisan. Ini wa min syarri ghasikin idza waqab tuh ini, ya. Menambah kegelapan malam. Wa min syarri nafasat fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir yang suka meniup ikatan. Sudah tahu tukang sihir? Tukang sihir itu orang yang selalu menolak kenyataan hidup. Begitu ada kejadian, dia tidak terima. Begitu ada kejadian, seharusnya bukan begini. Nah, tukang sihir. Jadi tukang sihir itu orang yang suka menolak kenyataan hidup. Selalu memikirkan yang tidak ada. Tukang sihir itu. Tidak bisa menerima apa adanya. Selalu ingin mengendalikan, selalu ingin mengontrol. Itulah tukang sihir. Setelah saya bahas seperti ini, Bapak Ibu terkejut. Oh geningan, tukang sihir teh. Araya. Di dia. Betul gak? Jika kia banget. Karena selama ini begitu lo tukang sihir, oh itu dukun. Karena ngajinya gak beres, selalu keluar. Ingat sekali lagi, tukang sihir itu adalah mereka yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Selalu protes, selalu mengeluh, selalu menolak. Selalu percaya pada pikiran palsunya. Tapi tidak percaya pada kebijaksanaan Allah. Itu tukang sihir. Selalu ngungkit-ngungkit masa lalu pada udah lewat. Tukang sihir. Selalu memikirkan masa depan yang belum tiba. Tukang sihir. Tidak mau disebut tukang sihir? Yuk, hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Terima semua apa adanya. Yes, itu namanya
bebas dari sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Bapak Ibu, pendengki itu tidak berbahaya, tetapi dia menjadi sangat berbahaya kalau dia mengoperasikan kedengkiannya. Contoh gini, si pendengki dia punya murid. Dia mengoperasikan kedengkiannya. Dia ajak semua murid-muridnya supaya ikut mendengki. Itu yang berbahaya. Makanya si pendengki ini tidak berbahaya sebetulnya kalau dia tidak mengoperasikan kedengkiannya. Bapak Ibu, kita tidak akan jadi manusia kalau tidak melampaui Al-Falaq. Makanya puncak terakhir Quran apa? An-Nas. Makanya lewati Al-Ikhlas, Al-Falaq, baru An-Nas. Tapi sebelum Al-Ikhlas ada lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Aduh, mani atoh sugante mati Al-Ikhlas kaditu. Betul? Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, terus ke sana. Baru An-Nas. Coba Bapak Ibu, sudah sampai mana dari 114 surat itu? Oke. Sudah saya jelaskan panjang lebar 3 fase keimanan. 1 fase mengaku beriman. 2 fase mengawali iman. 3 fase setelah mengawali iman. Pasca awal beriman. Bisa jadi dolimul nafsi, bisa jadi al-muqtasid, bisa jadi sabikun bil khairat biiznillah. Saya cuma bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya keinginan untuk berubah pasti akan sampai di fase yang ketiga. Yang jujur pada dirinya sendiri akan sampai di situ. Dan mengubah nasib adalah mengubah diri kita ke dalam, bukan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.